Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Media Edukatif. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat media tanam yang steril, aman, dan tentunya subur. Nah, sebelum melanjutkan video ini, silahkan klik tombol subscribe, like, and share. Media tanam memiliki peran yang sangat penting dalam proses penanaman, baik itu tanaman buah maupun tanaman hias. Apabila media tanam bagus, steril, maka akan memberikan hasil yang tentunya memuaskan. Apabila tanaman buah yang ditanam di media pot atau tenggelam pot, maka akan memberikan hasil yang maksimal, cepat berbuah, dan tentunya memiliki nilai jual yang lebih baik. Apabila diaplikasikan pada tanaman hias seperti bunga, maka bunganya akan subur dan memiliki bunga yang indah. Nah, seperti apa proses pembuatannya? Silakan simak video berikut ini. Nah, berikut ini adalah sekam padi ya, yang masih mentah. Adapun beberapa manfaat dari sekam padi ini dapat berfungsi untuk menggemburkan tanah. Abu dari sekam padi ternyata memiliki berbagai jenis unsur-unsur kimia yang baik untuk kesuburan dan juga dapat menggemburkan tanah. Manfaat lain dari sekam padi ini diantaranya adalah baik untuk kesuburan dan kegemburan tanah. Pupuk organik dari sekam padi juga memiliki daya simpan air yang sangat tinggi dan mudah terdekomposisi, tidak mudah ditumbuhi jamur, dan harganya juga relatif lebih murah. Yang berikutnya adalah arang sekam atau sekam bakar. Manfaat sekam bakar yaitu menjaga kondisi tanah tetap gembur karena memiliki porositas yang tinggi dan ringan. Yang kedua adalah memicu pertumbuhan mikroorganisme yang berguna bagi tanaman. Dan berikutnya adalah mengatur pH tanah pada kondisi tertentu, mempertahankan kelembaban tanah dan tanaman, meningkatkan produksi tanaman sebagai absorban untuk menekan jumlah mikroba patogen, meningkatkan daya serap dan daya ikat tanah terhadap air. Berikutnya adalah tanah subur yang kita peroleh dari beberapa sampah organik. Nah, tanah subur ini kaya akan humus yang dapat memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Tanah yang subur mampu menyerap air jauh lebih baik daripada tanah yang tidak subur. Tanah yang subur akan mudah ditumbuhi tanaman. Tanah yang subur jauh lebih baik dalam mengurai organisme yang sudah mati. Yang berikutnya adalah tanah karangan ya, tanah biasa yang kita ambil dari endapan air hujan. Endapan air hujan itu menghasilkan tanah karangan seperti ini, merupakan tanah dasar yang memiliki zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Media campuran berikutnya adalah kokobit. Berikut adalah kokobit. Adapun kelebihan dari kokobit ini dibandingkan dengan media konvensional lainnya yaitu mampu memegang air dan menahannya hampir 10 kali lipat. Memiliki serat yang tangguh namun ringan, juga tahan terhadap unsur-unsurnya. Kokobit terdiri dari 75% karbohidrat dan 25% lignin. Karbohidrat merupakan golongan selulosa polisakarida kompleks. Yang berikutnya adalah kotoran sapi, boleh kotoran hewan lainnya ya, mengandung nitrogen yang bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan kadar protein dalam tanah, dan meningkatkan kesuburan daun dan produksi buah. Kandungan fosfatnya membantu respirasi dan juga proses fotosintesis pada tanaman, membantu penyusunan asam nukleat, membantu pertumbuhan bibit, serta pembentukan buah. Selanjutnya, kandungan kaliumnya membentuk dan mengangkut karbohidrat di dalam tubuh tanaman, berguna sebagai katalisator dalam proses pembentukan protein, mengatur berbagai jenis kegiatan dari unsur mineral di dalam tanah, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah M4 plus Hayati Trichoderma. Manfaat dari M4 adalah memperkaya keragaman mikroba baik yang menguntungkan, memperbaiki nutrisi senyawa yang dibutuhkan tanaman, dan mempercepat proses fiksasi atau bintil akar, dan lain-lain. Sedangkan Hayati Trichodermanya bermanfaat untuk mencegah serangan penyakit tular tanah atau jamur,
mencegah layu fusarium terhadap tanaman buah maupun hortikultura, mencegah infeksi bakteri lain, membantu proses biodegradable dan decomposer untuk menyuburkan tanah, meningkatkan stamina tanaman terhadap serangan penyakit. Nah, seperti apa proses pengolahannya? Mari kita simak videonya berikut ini. Nah, kita campurkan semua bahan yang telah kita siapkan tadi. Selanjutnya kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk seperti ini hingga merata. Aduk terus hingga benar-benar merata. Nah, setelah merata kita campurkan M4 pertanian yang sudah ditambah dengan Hayati Trichoderma. Masing-masing dalam 1 liter ini kita campur dengan 3 ml Trichoderma dan M4. Nah, hasilnya seperti ini. Dijamin aman, steril, dan ini sudah bisa kita aplikasikan ke tanaman sayur, tanaman bunga, dan buah-buahan. Dan berikut ini adalah beberapa contoh tanaman yang sudah saya aplikasi menggunakan media tanah ini. Berikut cuplikannya. Nah, ini proses pengolahan tanah yang tadi saya buat ya. Ini saya aplikasikan di cherry dan hasilnya seperti ini ya, sangat subur. Kemudian selain subur, buahnya juga bagus ini. Nah, ini oke, tinggal nunggu merah saja ini cherry Vietnam. Barangkali sobat ada yang berminat, nanti bisa dihubungi di deskripsi. Di situ saya cantumkan nomor. Masalah pengiriman jangan khawatir, kita no tipu-tipu. Oke, ini lagi ya. Ini kita lihat bunganya ini sudah mulai. Nah, oke, subur dan sama ya, aplikasi tanahnya sama seperti yang telah saya buat tadi seperti ini. Dan jangan khawatir juga, tanaman sobat pasti bisa tumbuh dengan subur. Selain tanaman ini masih banyak lagi. Nah, ini contohnya apel putsa. Ini ada bidara Arab ini. Bidara Arab. Oke, coba ini tengok tanahnya. Sekamnya masih nampak nih ya, arang sekamnya. Tanaman black sapote kita masih banyak. Jadi kalau yang mau pesan jangan khawatir, silahkan hubungi saja di nomor yang ada di deskripsi. Bawang merah, jeruk nagami. Nah, yang ini tanaman juwet ya. Sama kita juga menggunakan media tanah yang kita buat tadi. Ini dia tanahnya. Ini sudah lama ya, jadi warnanya udah agak berubah. Oke. Nah, ini jambu madu ya, jambu madu, dan ini sudah berbunga dan berbuah. Ini bunganya ya. Yang ini black sapote ya, sudah mulai berbunga, udah panen sekali ini ya, sudah pernah panen dia. Media tanahnya sama seperti yang telah saya buat. Nah, ini jambu Jamaika. Ya, bonsai kelapa ini tanahnya juga saya gunakan itu, terlihat sangat subur nih. Ini daunnya. Sedangkan yang ini adalah pohon mangga ya.
Ini sudah berbuah sekitar 3 kali. Belimbing super. Oke, terima kasih sobat sudah berkunjung di channel Media Edukatif. Jikalau sobat berminat dengan tanaman yang telah saya review tadi, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi, dan masalah pengiriman nanti mudah-mudahan aman. Dan sekali lagi, no tipu-tipu ya, ini tidak ada tipu-tipuan yang asli. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.